Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu semua sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, pekan lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq. Nah, anak-anak ibu semua sudah membaca dan juga menuliskan surat Al-Falaq beserta artinya di buku tulis. Pada hari ini, ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah di surat Al-Falaq. Nah, tujuannya kita belajar tentang hukum bacaan qalqalah ini agar anak-anak ibu semua bisa membacanya dengan benar, sehingga makna dari ayat yang anak-anak ibu baca juga benar. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu bisa membuka LKS-nya pada halaman 3 dan halaman 4. Ayo LKS-nya dibuka. Nah, di sana ada pelajaran tentang qalqalah. Nah, qalqalah ini apa? Qalqalah itu di dalam bahasa istilahnya artinya adalah memantul atau dipantulkan. Jadi, jika ada huruf berharokat sukun asli ataupun sukun wakof atau diwakofkan, maka dibacanya harus dipantulkan. Tapi ingat anak-anak ibu semua, hanya ada 5 huruf qalqalah, yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, jika kelima huruf qalqalah ini berharokat sukun asli atau sukun wakof atau diwakofkan, maka cara bacanya harus dipantulkan. Nah, ternyata anak-anak ibu, qalqalah ini dibagi menjadi 2. Itu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro ini jika kelima huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal ini berharokat sukun asli, maka harus dibaca dipantulkan. Jadi anak-anak ibu harus membacanya secara dipantulkan ya. Nah, contohnya di sini ibu beri contoh yaitu iqra. Iqra. Nah, bacanya harus dipantulkan karena huruf qaf berharokat sukun asli. Jadi iqra harus dipantulkan. Nah, yang kedua itu ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro ini jika kelima huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dan dal walaupun berharokat fathah, kasroh, domah, fathah tanwin, kasroh tanwin, walaupun domah tanwin letaknya di akhir ayat atau diwakofkan, maka bacanya juga harus dipantulkan. Nah, di sini agar anak-anak ibu paham, ibu memberikan contoh yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, di sini ada huruf qaf berharokat kasroh yang letaknya di akhir ayat, maka dibacanya harus dipantulkan. Khalaq. Nah, sampai sini anak-anak ibu semua sudah mengerti kan tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, sekarang waktunya kita belajar hukum bacaan qalqalah yang ada di surat Al-Falaq. Nah, anak-anak ibu bisa membuka LKS-nya di halaman 3. Kita belajar bersama-sama tentang hukum bacaan qalqalah di surat Al-Falaq. Nah, perhatikan ibu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ada banyak sekali huruf qalqalah di surat Al-Falaq ini. Yang pertama itu ada di ayat
Satu itu pada falaq. Falaq ada huruf qaf berharokat kasroh di akhir ayat, maka bacanya dipantulkan. Benar sekali. Nah, yang kedua itu ada di ayat 2. Kholaq. Kholaq huruf qaf berharokat fathah di akhir ayat, bacanya juga dipantulkan. Ada juga di ayat 3 anak-anak, yaitu waqob. Ada huruf ba berharokat fathah di akhir ayat, maka bacanya juga dipantulkan. Lalu di ayat keempat ada huruf qalqalah juga, itu ungqod. Nah, ada huruf dal berharokat kasroh di akhir ayat, juga dibacanya dipantulkan. Dan yang terakhir di ayat kelima itu ada hasad. Huruf dal di akhir ayat berharokat fathah, maka dibacanya ya dipantulkan. Benar sekali anak-anak. Jadi banyak sekali hukum bacaan qalqalah yang ada di surat Al-Falaq. Jadi anak-anak ibu semua harus berhati-hati dan teliti dalam membaca surat Al-Falaq ini, agar surat yang dibaca benar dan maknanya juga benar. Nah, semoga anak-anak ibu bisa memahami pelajaran hari ini. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.